Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Syahrul Aidi Ma'azab tegaskan investasi pertanian di kawasan Asia harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azab menegaskan investasi pertanian di kawasan Asia harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam forum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, Syahrul Aidi Ma'azab menjelaskan, kawasan Asia memiliki keunggulan pertanian yang tidak dimiliki negara lain, yaitu kemampuan produksi sepanjang tahun. Untuk itu, ia menekankan pelaksanaan investasi pertanian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, investasi yang menjaga kelestarian lingkungan. Syahrul mendorong adanya regulasi yang mengatur investasi pertanian yang tidak merusak lingkungan. Maksud saya, investasi ini memastikan ada regulasi di mana tidak akan merusak lingkungan, tidak merusak ekosistem, dan memastikan bahwasanya ini ada keberlanjutan. Ada yang belum tersentuh ini, kan selalu kita mau buka lahan pangan kita harus membabat hutan. Saya kira enggak, kita bisa optimalkan betapa banyak lahan-lahan masyarakat yang tidur, tidak produktif gitu. Ini yang harus juga menjadi perhatian. Jadi pola investasinya tidak pada menyediakan lahan yang luas, tapi mengoptimalkan lahan yang ada di masyarakat. Untuk memaksimalkan produksi pertanian, Syahrul mengimbau pemanfaatan lahan tidur atau lahan non-produktif milik masyarakat, serta mendorong penggunaan teknologi pertanian. Untuk mengurangi ketergantungan impor, Syahrul mendorong produksi komoditas unggulan seperti kedelai, anggur, dan kurma. Menurutnya, pertanian harus menjadi kekuatan utama Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Dari Provinsi Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait meninggalnya ibu hamil beserta bayinya akibat ditolak rumah sakit yang berada di Jayapura, di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ashabul Kahfi di sini untuk segera menindaklanjuti pemberitaan tersebut. Iren Sokoy, seorang ibu hamil, meninggal dunia bersama bayinya setelah ditolak 4 rumah sakit di Jayapura. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi mendesak Kemenkes menginvestigasi kasus penolakan pasien serta menindak tegas pihak rumah sakit jika terbukti lalai dalam penanganan gawat darurat. Ashabul Kahfi menegaskan penolakan pasien gawat darurat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena undang-undang dengan tegas mengamanatkan rumah sakit wajib memberikan pelayanan terhadap pasien tanpa memandang status. Kahfi menyatakan kejadian di Papua harus menjadi momentum Kementerian Kesehatan memperbaiki sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Undang-undang kita sangat tegas menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien gawat darurat. Kami meminta agar Kementerian Kesehatan melakukan investigasi kalau memang terbukti penolakan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas, maka perlu juga ada tindakan tegas dari pemerintah gitu kan. Meninggalnya Ibu Reina dan bayinya ini juga menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem rujukan kesehatan, termasuk sumber daya tenaga kesehatan yang ada di daerah yang sampai hari ini masih dirasakan sangat kurang. Ashabul Kahfi mendorong agar ketersediaan alat dan tenaga kesehatan di Papua segera diperkuat. Keselamatan pasien harus diutamakan dan penolakan pasien gawat darurat tidak boleh terulang di seluruh rumah sakit Indonesia. Hilman dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI gelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI guna membahas evaluasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Perubahan Kedua tahun 2025 dan Prolegnas Prioritas tahun 2026. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, seperti janji kami sebelumnya, kami akan menayangkan terkait bagaimana evaluasi dari Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Perubahan Kedua tahun 2025 dan juga Prolegnas Prioritas tahun 2026. Berikut beritanya, pemirsa. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD Republik Indonesia membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua tahun 2025 dan Prolegnas Prioritas tahun 2026. Salah satu keputusan rapat kerja tersebut adalah mengeluarkan sejumlah RUU dari Prolegnas Prioritas tahun 2026. Di antaranya RUU Kejaksaan Republik Indonesia, RUU Patriot Bond atau RUU Surat Berharga, dan RUU Danantara. Anggota Balik DPR RI Ahmad Irawan menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Ia mengatakan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan sejak masa perencanaan, penyusunan, dan pembahasan. Satu kan tentu ada beberapa RUU yang telah disahkan, misalnya tadi RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, terus RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terus Danantara, itu kan sudah selesai. Makanya kita evaluasi bahwa itu tidak perlu masuk lagi di 2026 gitu, karena sudah selesai. Dalam proses penyusunan tentu ada beberapa hal yang kita lakukan, misalnya kunjungan spesifik untuk menyerap aspirasi, terus kemudian konsultasi publik, terus diseminasi naskah akademik, itu semua kan bagian dari proses yang disebut tadi meaningful participation tadi. Lebih lanjut, Ahmad Irawan mengatakan, meaningful participation dalam pembentukan undang-undang tidak hanya terjadi di dalam ruang rapat dan ruang sidang. Segala bentuk aspirasi, dialog, dan literasi merupakan bentuk partisipasi dalam pembentukan undang-undang. Valdo Dantemi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penerapan sertifikasi SNI yang pada mulanya direkomendasikan kepada para pelaku industri kecil menengah untuk menjamin kualitas, keamanan, dan juga kesesuaian produk kepada konsumen, serta meningkatkan daya saing industri lokal di pasar domestik maupun internasional. Untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kesesuaian produk kepada konsumen, serta meningkatkan daya saing industri lokal di pasar domestik maupun internasional, para pelaku industri kecil menengah atau IKM direkomendasikan agar memiliki sertifikasi SNI. Namun, dengan proses yang panjang, sulitnya mendapatkan perizinan hingga biaya yang mahal menghambat para pelaku IKM untuk menerapkan sertifikasi tersebut. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay menyampaikan, saat ini biaya sertifikasi SNI masih sangat tinggi, yakni berkisar antara 30 hingga 40 juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan alat dan fasilitas dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN, sehingga sebagian besar sertifikasi dilimpahkan kepada lembaga swasta. Biaya tersebut dinilai sangat memberatkan para pelaku IKM, khususnya mereka yang memiliki modal terbatas. Terlebih, banyak produk seperti sepatu, mainan, dan kerajinan lain yang harus melakukan pembaruan desain secara berkala,
sehingga memerlukan izin dan sertifikasi ulang. Saya kira memang harus didiskusikan. Kebetulan Komisi 7 ini melihat bahwa kerja-kerja daripada BSN ini lebih banyak dikerjakan pihak swasta. Jadi karena apa? Karena alat-alat yang dimiliki oleh BSN itu terbatas sehingga mereka harus bekerja sama dengan swasta dan swasta ini yang mesti harus dikendalikan, dikontrol. Boleh bayar, boleh mengeluarkan uang tapi jangan sampai memberatkan industri kecil dan menengah. Komisi 7 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut oleh BSN dan lembaga terkait untuk menata ulang mekanisme sertifikasi agar lebih terjangkau sehingga para pelaku IKM dapat meningkatkan kualitas produk dan mampu bersaing di pasar global. Andini dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI memastikan penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional fokus menjamin kesetaraan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan serta berkomitmen menyelesaikan masalah tumpang tindih sarpras pendidikan yang terjadi antar kementerian. Komisi 10 DPR RI memastikan penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas akan fokus menjamin kesetaraan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan, serta berkomitmen menyelesaikan masalah tumpang tindih sarana dan prasarana pendidikan yang terjadi antar kementerian. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi 10 ke Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjaring aspirasi publik, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Himatul Aliyah menyatakan, RUU Sisdiknas bertujuan mewujudkan pendidikan berkualitas yang disertai kesetaraan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik. Masukan berharga dari daerah, khususnya mengenai guru dan tenaga pendidik, menjadi landasan kuat untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ia juga menyoroti keluhan ketidakmerataan sarana dan prasarana yang dipicu tumpang tindih nomenklatur anggaran antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena memang yang mengeluhkannya juga berbeda nomenklatur, ya harusnya juga memang ditujukan kepada kementerian lain yang di bawahnya, terutama untuk misalnya tadi keluhan bagaimana sekolah mereka tidak mendapatkan fasilitas papan digital interaktif, karena tentu saja karena yang diutamakan dulu adalah yang memang yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang ada di nomenklatur Kementerian Pendidikan Agama tentu saja itu akan terjadi timpang tindih ya, sehingga akhirnya memang di undang-undang kita ini kita akan berusaha bagaimana kerjasama ataupun kolaborasi mensinkronkan undang-undang yang ada dengan Kementerian Agama. Dari Kalimantan Selatan, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah perubahan zaman yang melaju tanpa jeda, DPR RI menapaki perannya dengan tegas menata kecerdasan buatan melalui Undang-Undang AI, mengubah bayang-bayang ancaman menjadi keuntungan bagi bangsa. Dan tentunya akan kami sampaikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali TVR 09. Pemirsa, dari ruang sidang hingga lorong pemikiran, DPR RI merajut aturan yang menjaga manusia tetap di pusat peradaban, sembari membuka pintu bagi inovasi yang lebih berani.
Dan berikut tayangan seputar Lensa Parlemen membahas terkait bagaimana DPR RI membahas terkait dengan undang-undang kecerdasan buatan atau undang-undang AI dalam Lensa Parlemen berikut ini. Penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di tanah air dicatat telah merugikan banyak pihak. Kerugiannya beragam, mulai dari kebocoran data pribadi, penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual, hoax, hingga penipuan menggunakan deepfake yang merugikan hingga 700 miliar rupiah. Minimnya regulasi membuat para pelaku tak ragu untuk beraksi. Jangankan masyarakat awam, para ahli IT pun disebut-sebut mulai kesulitan dalam membedakan konten yang dibuat dengan gen AI dan konten sungguhan. Deepfake atau kemampuan algoritma AI untuk mempelajari dan membuat konten video maupun audio palsu kini semakin mengecoh banyak pihak. Pasalnya, kualitasnya nyaris sempurna dan menyerupai konten asli. Kondisi ini diperburuk dengan tingkat literasi digital Indonesia yang masih jauh dari kata ideal. Absennya regulasi AI di tanah air kerap dimanfaatkan para pelaku sebagai celah. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta undang-undang perlindungan data pribadi masih sangat terbatas dan baru menyentuh permukaan soal aturan AI. Karenanya keberadaan undang-undang yang mengatur tata kelola AI sangat krusial untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana berbasis AI. Tantangannya ya ada nanti penyerangan-penyerangan melalui mekanisme AI ya, itu juga menjadi tantangan tersendiri yang tadi diutarakan oleh BSSN ya. Dan juga bagaimana penggunaan itu disalahgunakan oleh para pembuat AI itu sendiri. Dan itu bagaimana kita harus meregulasinya seperti itu. Beberapa negara telah mengambil langkah maju dalam tata kelola AI. Undang-undang komprehensif dibentuk agar penyalahgunaan kecerdasan buatan tak jadi petaka bagi penggunanya. Beberapa negara bahkan membentuk kementerian khusus untuk mengatur AI. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya. AI bukan barang haram yang harus dilarang, melainkan ancaman yang harus dikelola menjadi keuntungan. Memang tak dapat dipungkiri, kecerdasan buatan membawa banyak manfaat, terutama bagi sarana belajar anak-anak, sektor kesehatan, sektor keuangan, hingga pertahanan militer. Pemerintah wajib hadir agar nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada sampai saat ini. Seperti halnya contohnya kemarin, kita tahu bahwa ternyata kasus pengeboman SMA 72 Jakarta, si anak ini dia melihat melalui ChatGPT. Dia bertanya melalui ChatGPT bagaimana membuat bom, harus kemana mencari alat-alat untuk membuat bom, seperti apa. Dan itu ya ini yang dikhawatirkan, jangan sampai ya manfaat dari AI yang luar biasa bagus ini, tetapi ya tadi dimanfaatkan secara negatif, khususnya untuk anak-anak yang belum paham, belum mengerti dampak negatif dari keberadaan AI ini. Pemirsa, film Laskar Pelangi menjadi salah satu film terpopuler pada masanya. Dan ternyata film ini tidak hanya indah dari segi cerita, tapi juga menyajikan pemandangan yang tak kalah indahnya, yakni Pulau Belitung. Popularitas Pulau Belitung berkat film Laskar Pelangi melahirkan beberapa destinasi ikonik yang menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Betul sekali. Nah, apa saja destinasi wisata tersebut kita akan hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Jangan ada ketidakadilan dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata. Karena Bali itu cukup populer, lalu sehingga apapun yang berkenaan dengan pariwisata di Indonesia dilemparnya ke Bali. Ada pertemuan internasional bawa ke Bali, ada kongres bawa ke Bali, ada apapun bawa ke Bali. Sehingga tempat yang lainnya kan ketinggalan. Ada beberapa daerah itu sebetulnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tapi pada daerah itu juga itu adalah daerah tambang. Bagaimana pariwisata dan pertambangan ini bisa berdampingan? Kalau ada dua pilihan seperti itu, Ya. apakah Anda mempertahankan pariwisatanya atau tambangnya? Jawabannya jelas bahwa lebih baik kita mengembangkan pariwisata. Nah, Malah justru undang-undang yang baru ini berorientasi bagaimana agar pengembangan potensi pariwisata itu bisa menjadi alternatif income yang baru. Jangan lagi kita berfokus pada pendapatan income dari pajak. Kalau hanya dari pajak saja, ya tidak tertutupi. Maka sering kalau setiap pembahasan APBN setiap tahun, itu selalu utang. Kenapa kalau misalkan kita berwisata ke luar negeri, misalkan ke Singapura, Malaysia, itu bisa lebih murah Pak ketimbang ke dalam negeri yang akhirnya malah negara sebelah nih Pak yang kaya dari pariwisata. Apa yang salah dari
sistem pariwisata kita. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kalau kita sedang berjalan-jalan nih ke tadi yang kamu bahas, ke Pulau Belitung, nggak lengkap kalau kita nggak datang ke pantainya yang tadi terkenal itu karena film Laskar Pelangi. Betul, ini salah satu pantainya adalah Pantai Tanjung Tinggi yang tidak hanya memanjakan mata kita, tetapi juga menjadi tujuan utama ketika kita berkunjung ke Pulau Belitung. Nah, kali ini pemirsa, kita akan mengajak Anda menikmati pesona keindahan Pulau Belitung. Dan selengkapnya bisa Anda saksikan pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen. Siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya,
Inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Dan berikut pemirsa agenda DPR RI pada hari ini, Senin 1 Desember 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara di Komisi 2 DPR RI. Dan kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kepala BPI dan Antara. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan besertakan saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.